Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Quba Taman Royal 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bermuwajahah. Insyaallah silaturahmi menjadi nilai tertinggi pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk bagian dari doa Nabi di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu hadis dari Umar bin Khattab. Terdapat, saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin bab ke-1. Hampir semua rata-rata di kitab-kitab hadis itu di bab 1 membahas tentang al-ikhlas, tentang ikhlas. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi menuliskan kurang lebih sekitar 1879 hadis. Di bab 1 saja tentang ikhlas itu ada 12 hadis. Jadi cukup pagi ini kita akan membahas satu hadis saja dari kitab Riyadhus Shalihin bab ke-1. Beliau menulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu namanya Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fi Jami'il A'mal wal Aqwal wal Ahwal al Barizah wal Khafifah wal Khafiyah. Bab ikhlas menghadirkan niat di semua perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan, dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Itu namanya babnya. Hadisnya ini, Bapak Ibu pasti hafal, anak-anak kita pun juga pasti hafal hadis ini. Hadis ini dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab. Saya akan langsung bacakan matannya saja. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan tergantung pada niat. Wa innama likumri'in manawa. Dan setiap orang yang mendapatkan, setiap orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka maksudnya adalah pahalanya pun juga karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Adapun orang-orang yang hijrahnya karena dunia, kemudian atau karena ingin menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka baginya juga pahala
apa yang dia niatkan hijrahnya. Beberapa riwayat mengatakan asbabul wurud dari hadis ini itu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab sampai ke Madinah, dan beliau mengatakan demikian. Kemudian asbab yang lain dikatakan bahwasanya ada satu orang yang niat hijrahnya karena imra'ah, karena perempuan. Kalau ketika bicara imrah atau mar'ah, itu indikasi maknanya pada janda. Jadi ada sebagian sahabat, satu orang yang hijrahnya ikut bersama Nabi karena mengikuti janda. Saya nggak ngerti janda muda apa janda tua nih gitu. Kemungkinannya pasti janda muda kayaknya gitu. Kalau janda tua maaf mau diikutin gitu. Karena biasa Pak, ketika para sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi atau kaum muhajirin itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Bagi laki-laki ada yang meninggalkan anaknya, ada yang meninggalkan istrinya. Bagi perempuan meninggalkan suaminya. Berarti yang meninggalkan istri menjadi duda, yang meninggalkan suami menjadi janda. Nah gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini hadis lengkapnya. Nah, ada beberapa poin-poin yang akan Al-Fakir sampaikan. Yang pertama, kita kaitkan atau munasabahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 18, surah ke-17. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam. Jadi pasnya adalah man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'. Barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi, maksudnya, maka kami akan segerakan baginya duniawi, dan apa yang kami kehendaki bagi yang kami kehendaki. Artinya adalah apapun yang kita niatkan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Kemudian berikutnya, maksud dari ayat ini, ada manusia yang mendapatkan semua yang dia inginkan di dunia, ada yang mendapatkan sebagian yang dia inginkan, dan ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa begitu Pak? Karena semuanya atas kehendak Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak suka, sebetulnya baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu suka itu sebetulnya buruk bagimu. Jadi Allah lebih tahu kapan doamu dikabulkan. Allah lebih faham tentang apa yang kamu butuhkan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam ayat yang sama, di dalam surah yang sama, ayat ke-19-nya, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkur. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maksudnya apa? Balasan yang baik dari Allah hanyalah orang yang meniatkan amalan perbuatannya semata-mata karena Allah dan akhirat. Semata-mata karena Allah dan akhirat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita kemari sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, kita ikutin taklim, duduk bersama. Niatnya karena Allah. Maka terserah Allah deh. Gitu. Bisa jadi nilai Bapak Ibu duduk di majelis ini memiliki pahala yang besar. Memiliki pahala yang besar. Karena apa? Karena ridho Allah yang kita cari. Dalam ilmu tasawuf, ridho Allah itu adalah makom tertinggi, Pak. Makom tertinggi. Jadi kalau sudah ridho, ya sudah, itu terserah Allah mau ngasihnya yang bagaimana. Bisa jadi, Pak, Allah akan membalas kebaikan kita itu di luar dari ekspektasi kita, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Gitu, Pak. Kebutuhan kita umpama hari ini butuh banget dana 10 juta. Ternyata Allah memberikan dari kebaikan dan ibadah kita, diberikan 20 juta. Kenapa bisa demikian? Karena kita sedekah pagi ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti insya Allah materi saya kirimkan dalam bentuk PDF. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menuliskan, mungkin tidak ada di slide, silakan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis tersebut itu menyinggung tentang hijrah. Hijrah itu ada dua artinya. Ada hijrah hakiki, ada hijrah maknawi. Kalau hakiki adalah hijrah perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Apa yang dilakukan Nabi dan diikuti para sahabat dari Mekah ke Madinah, itulah hakiki. Itulah hakikatnya. Kenapa demikian? Karena Nabi hijrah itu perintah Allah. Yang kedua, karena adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy, adanya ancaman, adanya intimidasi, dan adanya yang disebut dengan di situ perbuatan-perbuatan maksiat merajalela. Ada kemaksiatan, bahkan sampai kemusyrikan. Maka dakwah dibutuhkan yang disebut dengan kekuatan. Atas perintah Allah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Niatnya adalah perintah Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada hijrah maknawi. Artinya adalah perpindahan dari satu perbuatan ke perbuatan lainnya. Kalau tadi hakiki dari tempat ke tempat lainnya, sementara maknawi dari perbuatan ke perbuatan lainnya. Tentu yang dimaksud adalah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang saleh. Gitu. Dari yang buruk ke yang baik-baik. Sama seperti tugas Nabi minaz zulumati ilan nur. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin kalau bertanya ente masuk yang mana, kita akan jawab kita sepertinya bisa masuk kedua-duanya, bisa masuk kedua-duanya. Tapi yang sering yang terjadi kita lakukan adalah hijrah dari perbuatan ke perbuatan lainnya yang lebih baik. Mungkin bisa dibilang taubat, Pak ya. Taubat. Dulu suka maksiat, minum minuman khamar. Dulu suka berjudi. Sebelumnya suka berzinah, main cewek.
kemudian mungkin judi online sekarang itu. Tapi atas hidayah Allah dia bertaubat kepada Allah, dia buang semua itu, dia ganti dengan apa Pak? Dia yang dulu suka berjudi diganti dengan zikrullah, dengan sholat, kemudian dengan sedekah, kemudian dengan ibadah lainnya, selalu berbuat baik, ta'awun, ta'aruf dan sebagainya. Dalam konsep Imam Al-Ghazali Pak, orang-orang seperti ini prosesnya disebut dengan takhalli. Takhalli itu apa? Membuang semua perbuatan-perbuatan buruknya dari perkataannya, perbuatannya sampai kepada hatinya. Itu namanya takhalli. Ketika dia rubah semuanya, ganti semua, dibuang semua kemaksiatannya, diganti, diisi dengan perbuatan-perbuatan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, itu disebut dengan tahalli. Tahalli namanya. Ingat kha sama ha. Pertama takhalli, yang kedua tahalli. Ketika sudah tahalli, maka sampai kepada maqam tertinggi disebut dengan tajalli. Yaitu apa? Taqarrub ilallah. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, minimal yuk kita hijrah secara maknawi, meningkatkan kualitas diri, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah taubat itu Pak bukan ditujukan kepada mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka ahlul ma'asi, bukan. Tapi perintah taubat itu justru diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Sebenar-benarnya taubat. Itu diperintahkannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang sudah beriman, jangan mentang-mentang sudah beriman nggak pernah bertaubat. Nabi saja, orang yang sudah dijamin surga, dipelihara, maksum, tetap Pak beristighfar 70 sampai dengan 100 kali istighfar. Kita Nabi bukan, kiai juga bukan, ustadz juga bukan, alim juga bukan, nggak mau istighfar. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu di antara indikator, ya, salah satu di antara indikator orang yang bertaubat dan telah melakukan hijrah adalah memelihara lisannya, memelihara tangannya, dan hijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Berdasarkan pada riwayat dari Abdullah bin Umar, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang selamat, ya, orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya perkataan dan perbuatannya. Wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah itu man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan yang Allah larang. Meninggalkan yang Allah larang. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lalu ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kan nggak mungkin juga saya menyampaikan 12 hadis dari kitab ini, dari bab ini. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu an. Disebut dengan Ummul Mukminin. Nah, beliau mengatakan gini, Pak. Yagzu jaisyun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sebuah pasukan akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai ke tanah yang luas, mereka semua dibenamkan ke perut bumi. Dari awal pasukan depan maksudnya sampai kepada akhir pasukan belakang, semua dibenamkan.
Ini dikenal dengan amul tahun gajah, amul fil. Ya, seorang raja dari Yaman, namanya Abraha. Pak. Kenapa Abraha ingin nyerang Ka'bah, Pak? Karena dia heran, Pak. Cuman bangunan segi 4. Cuman bangunan segi 4. Tapi dikultuskan, disakralkan, dihormati, orang selalu tertarik ingin balik lagi. Ada apa dengan Ka'bah? Sehingga membuat daerah Mekah itu menjadi makmur. Putaran ekonominya luar biasa, Pak. Karena di situ kayak kita mah daya tarik wisata, Pak. Nah, Yaman sebagian dari warganya itu pergi ke sana, Pak. Merasa kok orang-orang Yaman kok pada berdagang di sana. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kalau gitu gua hancurkan saja. Maaf, sebelum dihancurkan dia bikin sebuah istana yang besar supaya orang tidak lagi pergi ke Ka'bah. Tapi yang terjadi, istana dibangun besar, objek wisata dibangun, tapi nggak laku. Akhirnya apa tadi? Udah kalau gitu Ka'bah yang gua hancurkan. Nah, yang terjadi motifnya, Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lalu qultu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasul, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqhum wa man laysa minhum?" Ya Rasul, bagaimana dengan mereka-mereka yang niatnya bukan ingin ikut perang bersama Abraha menghancurkan Ka'bah, tapi ingin berdagang, lalu hanya sebatas ingin masuk ke dalam pasukan aja gitu, niatnya enggak perang, niatnya tidak ingin menghancurkan Ka'bah. Qala, Nabi mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Semuanya kena, dimusnahkan, dibenamkan. Nanti di akhirat baru ketahuan niatnya mereka masing-masing, diadili sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara kita di Sumatera kena musibah banjir bandang, longsor, ada apa lagi itu, Baji? Banjir bandang, longsor dan sebagainya gitu kan. Itu ketika Allah sudah menurunkan bencana seperti itu, apakah milih-milih yang mukmin selamat, yang kafir kena musibah? Tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap ujian yang menimpa bukan hanya mereka-mereka yang zalim, tapi juga menimpa mereka-mereka yang beriman, Pak. Gitu, Pak. Tapi lalu bagaimana? Nanti di akhirat akan ketahuan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi niat seseorang itu akan ketahuan nanti di akhirat. Itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun ada sebuah informasi katanya nih, apa ini hoax atau enggak ya, sementara saya belum menelusuri. Ada satu masjid utuh, Pak, di longsor itu, masjidnya utuh, selamat katanya. Tapi saya nggak tahu nih, saya belum cek. Mudah-mudahan benar, menandakan tentang inilah keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna hadis tadi bahwa orang yang sama-sama menerima siksa dari Allah itu siapa, Pak? Orang yang ikut serta melakukan kebatilan, orang yang melampaui batas, orang yang memusuhi Allah. Kiasnya mirip sama gini, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, Pak, dibaca oleh imam, kalau tidak salah surah Al-Baqarah juz 2. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Gitu, Pak. Kemudian apa? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah.
itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah, kemudian daging babi. Sekarang gini Pak, babi haram gak Pak? Tidak. Yang haram itu daging babi. Kan kalimatnya walahmul khinzir, daging babi. Babinya haram tidak? Tidak. Sekarang kalau daging babi haram, daging babi itu haram, diharamkannya kepada siapa Pak? Muslim. Diharamkannya kepada muslim. Nah sekarang ada orang muslim gitu tetap makan daging babi, udah tahu dia itu daging haram, daging babi itu haram, dia makan, tapi dia muslim. Yang berdosa siapa Pak? Yang makan berdosa. Lalu bagaimana yang jual daging babi? Dosa enggak? Dosa. Yang punya lapak, yang nyewain lapaknya dosa enggak? Dosa. Jadi semua kebagian dosa selama masih ada keterkaitan dengan dosa tersebut. Sama juga gini Pak, khamr itu haram bagi siapa? Yang minum khamr. Ternyata enggak, semua yang terkait dengan khamr itu juga haram, itu juga mendapatkan dosa. Berarti yang memproduksi, yang distributornya, yang menjualnya, yang minumnya, kemudian sama yang menyewakan lapaknya, yang menyaksikannya, yang menyajikannya, dosa. Dosa Pak. Walaupun perannya beda-beda. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu dalam hadis ini kedua pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Apa Pak? Agar azab Allah bisa dicegah, karena hal itu akan menimpa semuanya. Tadi Pak, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kalau ngikutin ceramahnya Ustadz mengatakan ada beberapa sebab musibah terjadi, bencana terjadi karena maksiat, karena kezaliman pemimpin, atau mungkin karena hatinya rusak, macam-macam dah Pak. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tapi setiap musibah itu pasti ada hikmah di balik itu semua, ada hikmah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini bukan berarti Nabi itu mengetahui yang gaib. Nabi mengetahui yang gaib itu biiznillah, atas izin Allah. Jangankan bicara yang gaib Pak, syafaat saja tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Nabi yang satu-satunya memberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak terjadi Pak kalau tidak ada izin Allah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak akan terjadi Pak syafaat itu kalau kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui yang gaib hanya pada kasus tertentu seperti perang Mu'tah. Tahu perang Mu'tah Pak? Mu'tah bukan Mut'ah. Awas jangan salah sebut. Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi tahun 8 Hijriah. Apa penyebabnya Pak? Utusan Nabi dibunuh Pak. Oleh siapa? Raja Romawi Timur, Bizantium. Sekarang ini disebut dengan Istanbul. Gitu Pak. Rasulullah kan ya kalau bahasa kita kecewa dan marah juga, utusannya dibunuh gitu. Utusan dibunuh. Kemudian apa yang terjadi Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 4 orang Pak. Siapa Pak? Pertama mengutus yang namanya Zaid bin Harithah. Yang kedua Ja'far.
yang ketiga Abdullah bin Ruwahah, dan yang keempat adalah Khalid ibn Walid. Setiap peperangan itu biasanya bawa bendera panji, Pak, sebagai terus gitu, nggak boleh, artinya belum tanda terus tidak menyerah, itu bawa bendera panji. Berapa jumlah pasukan umat Islam ketika itu? Hanya 2.000, sementara pasukan Romawi Timur 12.000. Jauh. Rasulullah ikut? Tidak. Rasulullah saat itu ada di Madinah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki karomah. Apa, Pak? Live streaming. Jadi Rasulullah juga pernah live streaming, Pak. Dia mengetahui yang terjadi saat perang itu. Oh, saat ini bendera panji dipegang oleh Zaid bin Harisah, dipegang oleh Yazid. Tapi ketika perang bawa bendera, Pak, putus tangannya, cedak, dipegang sama dia dengan tangan kanan. Tangan kanan putus lagi, bendera jatuh, dipeluk sama dia, Pak. Kemudian terhunuslah pada dadanya, ada mengatakan terpenggal kepalanya, lalu jatuh bendera itu, diambil alih sama Ja'far. Sama, Pak, Ja'far juga mengalami hal yang sama, putus tangan kiri, putus tangan kanan, terpenggal lagi, jatuh lagi bendera, diambil lagi sama Abdullah bin Ruwahah. Begitu juga sama. Akhirnya diambil alih terakhir sama Khalid ibn Walid, gelarnya Saifullah, pedangnya Allah, Pak. Diambil sama dia, rubah strategi peperangan, dan alhamdulillah atas izin Allah peperangan dimenangkan oleh umat Islam. 2.000 lawan 12.000, Pak. Insyaallah, Pak. Itu live streaming, Pak. Rasulullah sudah mengatakan sahabat, saat ini bendera dipegang sama Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah mati syahid. Saat ini dipegang kendali oleh Khalid ibn Walid, Pak. Itu karomah, Pak. Gitu. Ada juga, Pak, ulama Indonesia, Pak, Imam Nawawi Al-Bantani, ketika pergi ke Madura bertemu dengan Kiai Khalil, itu ketika sholat itu kan menghadap kiblat, tapi lurus ke barat. Kemudian apa terjadi? Sepertinya belum tepat nih arah ke kiblatnya, ke arah ke Masjidil Haramnya, karena fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Coba ikutin, geser ke kanan. Coba ada bolong. Nah, di situlah, di sini Ka'bah. Jadi Imam Nawawi, Pak, mampu menembus jarak, Pak. Di sini Ka'bah. Nah, gitu, Pak. Itu salah satu diantaranya karomah yang terjadi, semuanya juga atas izin Allah. Kalau kita Bapak Ibu mungkin mendapatkan karomah, Siti Karomah gitu. Ada yang namanya Siti Karomah, Siti Mukarromah gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berarti mendapatkan Siti Mukarromah mendapatkan karomah gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lalu apa fungsi niat? Pertama, Bapak Ibu jamaah, fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan. Jadi kita mesti bisa membedakan mana yang mengandung unsur ibadah, mana yang disebut dengan kebudayaan atau kebiasaan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada disebut dengan prinsip tasamuh, Pak. Apa itu, Pak? Tetap tidak merubah tradisi, tidak merubah kebiasaan. Jangan mentang-mentang ini bid'ah, dolalah, hancurkan. Enggak begitu juga. Tapi cara yang dilakukan oleh Wali Songo itu tepat, Pak. Budaya yang ada tetap dipertahankan selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam, selama tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi fungsi niat itu membedakan antara ibadah yang lain satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Tadi kan istilahnya ibadah, bentuk ibadahnya. Yang kedua, membedakan tujuan, Pak. Membedakan tujuan. Atau disebut dengan motivasi. Disebut dengan motivasi. Seseorang kan pasti punya motivasi dalam ibadah. Tadi Bapak Ibu sholat di masjid sini berjamaah, motivasinya apa? Bisa jadi ada di antara jamaah itu motivasinya karena tekanan dari mertua, karena tekanan dari ayah bunda, diancam dan sebagainya, akhirnya ke masjid. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Apa itu? Takut mertua. Pahalanya jadi enggak dapat. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah Pak, inilah yang dijadikan sandaran oleh para ulama salaf, bahwa yang dimaksud dengan niat itu, niatnya adalah karena tujuan. Sebagaimana tadi ada satu sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi, niatnya bukan karena ingin dakwah, tapi karena ingin mendapatkan perempuan tadi. Itu Bapak Ibu jamaah. Itu kan niatnya yang membedakan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agnas syuraka anis syirk, man amila amalan asyraka fi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku sangat tidak butuh sekutu. Siapa saja yang beramal, barang siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dan syiriknya. Rawahu Muslim. Fungsi niat ini Pak yang dikatakan tadi, bahwasanya membedakan niatnya, membedakan tujuannya. Membedakan tujuannya. Kenapa? Karena ulama mengatakan, Ibnul Mubarak, boleh jadi amalan yang sepele menjadi besar pahalanya disebabkan niat, dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena niatnya. Gitu Pak. Bapak Ibu jamaah masuk ke masjid, niatnya ngapain? Iktikaf. Ya sudah, sepele memang, tapi memiliki pahala yang besar. Di iktikaf itu sholat sunnah, memiliki niat yang baik, ibadahnya sepele, tapi niatnya jadi memiliki pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu jamaah, inilah pengaruh niat. Semakin murni keikhlasan seseorang, semakin besar pahala yang ia dapatkan, walaupun amalan yang dia lakukan ringan, walaupun hanya membuang duri dari jalan. Gitu Pak. Watumitul ada minat tariq, membuang duri dari jalan, ringan memang, tapi pahalanya besar. Atau mungkin tabassumuka fi wajhi akhika, cuma senyum doang, nilainya besar, menjadi sedekah. Semakin kecil kadar keikhlasan seseorang, walau amalan yang dilakukan berpahala besar, namun keikhlasan dalam hatinya kecil, maka kecil pula pahala yang dia peroleh. Contoh, nanti sholat isyraq, itu pahalanya apa Pak? Pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, 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 besar pahalanya, besar pahalanya. Tapi dilakukan niatnya kurang ikhlas, maka sedikit pahala yang dia bisa dapatkan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana ulama memandang tentang niat ini? Ada yang mengatakan ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajari niat. Kenapa demikian? Fa innaha ablagu minal amal. Karena niat itu lebih sampai duluan kepada Allah. Lebih duluan sampai kepada Allah, Pak. Orang yang niat melakukan amal soleh, falam yakmal, kemudian dia belum sempat melakukannya, dapat pahala enggak Pak? Falahu ajur, maka baginya dapat satu pahala.
Apalagi ketika dia fayamal, dia melakukannya, dapat 2 pahala. Tapi orang-orang yang niat ingin melakukan kebohongan, kejahatan, kemaksiatan, niat doang, fala yuktabalah, maka belum dicatat baginya dosa. Tapi ketika dia fayamal, kemudian dia melakukannya, dosa tersebut mendapatkan 1 dosa. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini beberapa pandangan para ulama, termasuk Sufyan Tsauri yang mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, sebab dia, maksudnya niat, senantiasa terbolak-balik dalam hatiku. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya niat rukun atau syarat? Sebelah sana rukun atau syarat Pak niat? Sebelah sini rukun atau niat atau syarat? Kita lihat sama-sama. Menurut mazhab Hanafi dan Imam Hambali, kedudukan niat adalah syarat sah, bukan rukun. Bukan rukun. Sebab niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum ibadah dilakukan. Ini menurut Imam Hanafi dan Hambali. Sementara yang bermazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan niat itu rukun. Niat itu rukun. Gitu Pak. Karena niat itu adalah azam yang beriringan dengan apa yang dia kerjakan. Orang kalau udah berazam, melakukan nggak Pak? Melakukan. Gitu kan? Dan apa yang sudah masuk dalam perbuatan, maka posisinya bukan syarat tapi rukun. Sementara pendapat ketiga mengatakan niat itu syarat dan rukun sekaligus. Nah, ini sebagian ulama Hambaliyah mengatakan demikian Pak, berpendapat bahwa niat itu adalah syarat dan rukun. Artinya kalau tidak terpenuhi rukunnya batal, kalau tidak terpenuhi syaratnya tidak sah. Nah gitu katanya. Intinya gitu Pak. Nah sekarang Bapak terserah mau ikut yang mana. Tapi Al-Fakir lebih cenderung pada pendapatnya yang kedua, Imam Syafi'i, bahwa niat itu menjadi rukun. Tempat niat, di mana tempat niat Pak? Nah, tempat niat itu jumhur ulama mengatakan niatnya di hati Pak. Tempat niat itu di dalam hati, bukan di lisan atau talafuz. Imam An-Nawawi Pak, ulama Syafi'iyah juga mengatakan demikian Pak, bahwa telah berlaku ijma tempat niat itu adalah di hati, bukan di lisan, bukan dilafazkan. Itu Pak. Ini Imam Nawawi loh Pak, ulama Syafi'iyah Pak, yang katanya kita ini bermazhab Imam Syafi'i. Gitu Pak. Seorang ulama Syafi'iyah Pak, namanya Ad-Dirdir, mengatakan in khalafa labzuhu niyatahu fal ibratu an niyatu bil qalbi lal lafaz. Jika lafaz lisannya berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hati, maka yang menjadi standar adalah apa yang dia niatkan di dalam hati, bukan lafaznya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini, ketika Bapak mau sholat, umpama sholat zuhur, lalu melafazkannya usolli fardol asri, padahal niatnya mau apa Pak? Sholat zuhur. Lafaznya asar, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tumpuannya ada pada hatinya. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadamu. Gitu Bapak Ibu jamaah. Oleh karena itu ada pandangan begini Pak, kalau memang nggak bisa melafazkannya,
khawatir salah, menurut kaidah bahasa Arab sebaiknya udah di dalam hati saja. Kalau memang pengen betul-betul melafazkannya, sudah cukup dengan bahasa Indonesia saja. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa amma amdan famutala'ibun tabtulu salatuhu. Namun jika hal itu dilakukan secara sengaja, maka ini termasuk bermain-main yang dapat menyebabkan batalnya sholat. Gitu. Kalau sengaja dimain-mainin, Pak. Nah, bagaimana hukum melafazkan niat? Talaffuz. Namanya apa, Pak? Talaffuz, melafazkan niat. Mazhab pertama mengatakan sunnah. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah dalam perkara ibadah, Pak. Seperti mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Muhammad Asy-Syaibani, bahwa lafaz niat ini disunnahkan. Tujuannya apa? Ta'kidun niyah, memperkuat niat gitu. Walaupun sudah ada di dalam hati. Tapi kalau toh memang tidak dilafazkan, nggak masalah, karena yang diambil hukumnya adalah yang ada di dalam hati. Yang berikutnya apa? Mazhab kedua mengatakan hukum melafazkan itu makruh. Pak. Hukum melafazkan niat itu makruh. Ini di kalangan Imam Hanafi dan sebagian dari Imam Hambali, mazhab Imam Hambali sebagian, bahwa hukumnya adalah makruh, dalam arti lebih sunnah untuk ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu, contoh begini, Pak Haji datang ke rumah, dari rumah udah niat belum ingin melaksanakan sholat subuh di sini? Dah, gitu Bapak Ibu jamaah. Tapi yang membedakan itu niat juga, Pak. Contoh begini, Pak, masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, lalu sholat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat lagi, sholat subuh 2 rakaat juga, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, sama-sama 2 rakaat. Lalu apa bedanya, Pak? Niatnya. Yang membedakan niatnya. Yang pertama, mungkin dia masuk ke masjid berarti melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, dia sholat lagi, namanya sholat qobliyah subuh. Setelah itu baru sholat subuh, sama bentuknya, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu niatnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mazhab yang ketiga mengatakan khilaf di kalangan para aulia, termasuk mazhab Imam Maliki, bahwa lafaz niat merupakan khilaf. Artinya hal itu dibolehkan, namun lebih baik ditinggalkan, gitu Pak. Jadi kasih pilihan, memang itu boleh dilafazkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Lalu Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, yang nyamannya saja. Kalau udah biasa melafazkan, ya lafazkan saja, tapi jangan sampai mengganggu di sebelahnya. Usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman. Wah, gede lagi suaranya, Pak. Jangan juga. Itu namanya membuat mudarat, mengganggu. Ada etika dan adabnya dalam berjamaah. Ada satu persoalan, Pak. Hukum niat dan takbir bersamaan dalam sholat. Ada nggak di antara jamaah kita melakukan begitu? Niatnya bersamaan dengan takbir. Dampaknya apa, Pak? Ciri khasnya orang yang niat sambil takbir bersamaan, lama. Allah, kalau belum sempurna nggak berhenti tuh, panjang benar. Atau punya penyakit was-was, Allah Akbar, hanya belum sempurna niatnya, nih lepas lagi, ngulangin lagi, ya gitu Pak. Tapi bagi yang sudah terbiasa, ya silakan lakukan. Karena jumhur ulama sepakat, yang Allah lihat apanya, Pak? Niat di dalam hatinya, bukan lafaznya. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa sudah nyaman dengan lafaz, silakan lafazkan.
Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Berniat terlebih dahulu atau tidak bersamaan dengan takbir, salatnya dihukumi batal. Ini menurut Imam Syafi'i, Pak. Lihat di Wahbah Zuhaili dalam kitab Fikih wa Adillatuhu, Pak. Jadi menurut Imam Syafi'i, niat dalam salat bersamaan dengan takbir. Gitu, Pak. Tapi kemudian sementara mazhab lain mengatakan masih dianggap sah jika waktu niat dengan takbir tidak terlalu lama. Ketika Bapak melangkah dari belakang menuju ke depan itu sudah niat sholat subuh tuh, maka sudah sah. Kalau di rumah kadang-kadang pas di rumah niat subuh, sini sholat tahiyatul masjid. Beda lagi gitu. Makanya sholat subuh, sholat qobliyah subuh itu supaya tidak khawatir ketinggalan, sebaiknya di mana, Pak? Di rumah. Salat sunnah qobliyahnya di mana? Di rumah, gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagi orang yang tidak mampu dengan model ini, Pak, dibolehkan untuk sekedar melafazkan sebelum takbir. Jadi sebelum takbir aja. Sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Silakan. Itu yang mungkin ya. Tapi kalau memang ketika bersama takbir, Allah, kita mulut mengucap takbir, hati mengucapkan niat, lalu agak sulit menyatukannya, maka kalau memang sulit, apa kata pendapat yang ketiga? Maka ya sudah, lakukan yang ringan saja. Apa itu? Lafazkan dulu baru takbir. Kenapa demikian? Prinsip dasar ajaran agama Islam itu mudah. Inna dina yusra. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Agama itu mudah, Pak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan dan tidak menghendaki kamu kesulitan. Cuma kadang-kadang ada yang mudah, kita malah milih yang sulit. Gitu doang, Pak, sebetulnya. Tapi kalau mudah terbiasa dengan nyaman dengan melafazkannya, silahkan. Yang bersamaan juga silahkan. Berarti yang bersamaan Allahu Akbar itu berarti Syafi'i. Gitu, Pak. Kalau saya fakir, ya enggak, Pak. Biasanya udah ketika takbir imam, ya udah Allahu Akbar saja udah. Karena niatnya sudah dari jauh. Begitu, Pak. Kenapa demikian? Karena saya mengikuti imam, bukan mengikuti maunya sendiri ketika berjamaah. Maka menurut saya, ya kalau ingin bersamaan dengan niat dengan takbir, sebaiknya sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah, maka ikutin imam. Fa izal imamu takbir fakabbir. Jika imam takbir, kita takbir juga. Jangan sampai begini, Allahu Akbar, imam sudah baca Fatihah, masih Allahu Akbar, imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita belum selesai juga takbiratul ihram tuh. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, merubah niat dalam salat boleh enggak, Pak? Ada yang boleh, ada yang tidak. Nih contoh, dari salat fardu ke salat sunnah mutlak. Salat fardu, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu apa, Pak? Salat yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Contohnya, ada seseorang sedang menunaikan salat zuhur sendirian. Kemudian dia melihat sejumlah orang yang mendirikan salat zuhur berjamaah. Gitu, Pak. Lalu dia merubah niatnya. Salat zuhur yang ia kerjakan menjadi salat sunnah mutlak dan ingin menunaikan salat zuhur berjamaah, maka hukumnya tidak boleh. Gitu, Pak. Dia sedang menunaikan salat zuhur sendirian. Kemudian dia melihat sejumlah orang mendirikan salat zuhur berjamaah. Biasanya terjadi di rest area nih. Dia sendirian salat sunnah mutlak, salat zuhur sendiri, salat sunnah mutlak. Gitu kan? Seseorang sedang menunaikan salat zuhur sendirian. Kemudian dia ada berjamaah nih, gitu kan. Aduh, dia pengen ikut berjamaah. Lalu niat salat zuhur tadi dirubah sama dia salat sunnah mutlak. Paham tidak maksudnya?
Nah itu disebut dengan tidak boleh hukumnya, terlarang. Kemudian dari sholat fardu ke sholat fardu jenis lainnya, hukumnya juga terlarang. Contohnya Pak, sholat yang pertama batal karena diputus niatnya, sementara sholat yang kedua batal karena orang tersebut tidak berniat sejak awal. Contoh, ada orang yang sedang sholat asar, di tengah-tengah sholat tiba-tiba ia teringat dirinya belum mengerjakan sholat zuhur. Nah gitu Pak, lagi sholat asar, oh iya tadi belum sholat zuhur gitu kan. Lalu dia merubah niat sholat asar Pak, asal asar dulu dah gitu. Merubah sholat niat asar menjadi sholat zuhur gitu, nggak boleh, maka dibatalkan dulu gitu, tidak boleh. Kemudian dari sholat sunnah ke sholat fardu hukumnya terlarang gitu. Contohnya ada orang melakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat gitu kan. Tahu nih Pak, ada orang sholat sunnah subuh 2 rakaat yang disebut dengan sunnah qobliyah, kemudian dia merubahnya menjadi sholat subuh, gimana tuh Pak? Itu tidak boleh Pak gitu, sholat subuh. Nah kemudian berikutnya adalah jika ia benar-benar merubah niatnya, maka kedua sholat tersebut jadi batal. Caranya gimana Pak? Ketika Bapak ingin sholat sunnah, kemudian udah iqomah Pak, belum mendapatkan 1 rakaat sholat sunnah qobliyah, maka Bapak gimana? Terusin apa enggak? Batalkan. La sholata illal maktubah, tidak ada sholat kecuali yang diwajibkan. Dapat gak pahala? Dapat, insya Allah dapat. Dari sholat sunnah ke muayyan. Apa muayyan Pak? Sholat sunnah yang karena ada sebabnya. Tadi tahiyatul masjid karena masuk ke masjid. Sholat sunnah qobliyah sebelum sholat subuh gitu Pak. Contoh gini Pak, orang berniat sholat sunnah zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Ada kan? Ada zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat. Di tengah sholat ia mendengar iqomah sudah dikumandangkan, lalu dia merubah niat sholat sunnah 4 rakaat menjadi 2 karena ingin segera selesai dan ingin zuhur berjamaah. Hukumnya apa? Boleh Pak. Boleh tuh, dari 4 merubah ke 2 karena tidak merubah niat, hanya merubah rakaatnya gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dari sholat muayyan, sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan lainnya, hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang. Contoh, ada orang yang sedang mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian dia hendak merubah niatnya menjadi sholat sunnah subuh, maka hal ini tidak boleh Pak. Tadi kan tuh Pak Haji Sumanto datang, saya pikir sholat sunnah qobliyah, ternyata bangun lagi, ternyata pertama sholat tahiyatul masjid gitu Pak. Atau lagi sholat tahiyatul masjid, sudah ini Pak, sudah di timernya, tinggal semenit lagi nih gitu kan, maka tidak boleh. Dia harus tetap menjalankan tahiyatul masjid atau membatalkan tahiyatul masjid, merubah sholatnya menjadi niatnya niat qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti biasanya buru-buru jadinya. Dari sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah muayyan hukumnya terlarang. Kemudian dari niat imam jadi makmum hukumnya boleh. Apa Pak? Maksudnya adalah dari niat imam menjadi makmum hukumnya boleh karena imamnya mendapatkan suaranya serak-serak, digantikan sama makmum yang di belakangnya, jadi suaranya udah hilang, itu boleh Pak. Kemudian berniat makmum di belakang seorang imam, kemudian pindah ke imam yang lain, hukumnya boleh. Apa tuh Pak? Tafarruq. Artinya dia memisahkan diri, dia benci sama imam itu, dia tidak suka dengan bacaannya karena banyak salahnya, maka dia menjaga keikhlasan berjamaah, dia tafarruq untuk pindah ke masjid lainnya. Itu boleh Pak. Jangan sampai kita bermakmum kepada imam yang dibenci, kemudian berniat sholat sendiri kemudian menjadi imam, hukumnya boleh? Boleh. Sendiri menjadi imam. Contohnya Pak, Bapak sholat zuhur sendiri, ada yang datang ketopok bahunya, maka statusnya berapa? Berubah enggak? Berubah menjadi apa? Imam. Enggak perlu lafaz ulang, enggak perlu diulang,
cukup merubah niat dalam hati, berubah menjadi imam, maka mendapatkan pahala jamaah. Kemudian berikutnya, hukum berniat kemudian menjadi salat sendiri, hukumnya terlarang kecuali jika ada uzur. Gitu. Contohnya Pak, contoh begini, seperti ada makmum mendapatkan uzur meninggalkan sholat jamaah hingga imam sholat sendirian. Sholat sendirian, maka hukumnya boleh dan sholatnya tetap sah Pak, karena ada uzur Pak. Gitu, boleh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bermakmum kepada imam yang sholat sunnah, kadang-kadang kita sholat sunnah ba'diyah, ada yang ikut lagi tuh, gitu kan. Tidak ada larangan orang yang melakukan sholat wajib bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu gimana? Niatnya jadi imam lagi. Gitu Pak. Hal ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Mu'adz bin Jabal melakukan sholat wajib bersama Nabi, kemudian melakukan sholat sunnah di tempat kaumnya dan anggota kaumnya melakukan sholat wajib bermakmum kepada Mu'adz. Gitu. Nah itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi boleh Pak, yang niatnya sunnah menjadi wajib, jadi imam, maka pahalanya bertambah Pak, bukannya bertambah sebagai pahala imam, tapi berpahala sedekah. Ini waktunya udah habis kayaknya nih. Baik, ada disebut dengan penggabungan niat. Nanti silakan saya kirimkan saja, Bapak Ibu baca tentang at-tasyrik fin niyah, menggabungkan dua niat. Tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah saya kirimkan, silakan Bapak Ibu pelajari. Jika memang ada hal yang mungkin kurang difahami, silakan nanti hubungi DKM. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran.